Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Kusmawadana dari Program Studi Agribisnis Universitas Diponegoro Madura, NIM 18032111000006, di mana di sini saya akan memaparkan bagaimana jawaban saya tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Pertanyaan yang pertama, di sini bagaimana pendapat saya tentang cadangan makanan yang dimiliki oleh negara Indonesia, apakah melimpah ruah ataupun tidak. Di mana di sini kita dapat lihat dari potensi dari sumber daya alam Indonesia sendiri, di mana kita dapat lihat dari kekayaan hutan Indonesia yang merupakan satu terbesar di dunia selain Brazil dan juga Zaire, di mana berdasarkan data Kementerian Kehutanan RI pada tahun 2011, hutan Indonesia sekitar 99,6 juta. Dan hutan ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada hutan produksi, hutan konservasi, dan juga hutan lindung. Di mana hutan produksi sendiri merupakan hutan yang sengaja ditanam untuk diambil kayunya. Hutan produksi mencapai 69,4 juta hektar. Hasil hutan yang dimanfaatkan berupa kayu dan juga non-kayu. Hasil hutan berupa non-kayu adalah buah-buahan, getah, resin, madu, rotan, terpentin, minyak kayu putih, dan juga sagu, dan lain-lain. Dan untuk hutan konservasi sendiri merupakan kawasan hutan yang ciri khas tertentunya mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan juga satwa, serta ekosistemnya. Di sini dapat dilihat pada bentuk taman nasional, suaka marga satwa, cagar alam, dan taman hutan rakyat. Dan untuk hutan lindung sendiri merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi laut, dan juga memelihara kesuburan tanah. Dan selanjutnya ada potensi pada bidang tambang, di mana ada minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi terbentuk dari hasil pengendapan mikroplankton yang terdapat di danau, rawa, teluk, atau lautan dangkal. Daerah penghasil minyak bumi di sini ada Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Cepu, Cilacap, Majalengka, Balikpapan, Maluku, Sorong, dan Kalimantan Timur. Selanjutnya ada gas alam. Gas alam sendiri merupakan pembentukan sama seperti minyak bumi, hanya saja bentuknya berupa gas. Di mana daerah penghasil gas alam ada Nangro Aceh Darussalam, Kalimantan Timur, Papua, dan juga Pulau Natuna. Selanjutnya pada sumber daya alam tambang di batu bara. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori tidak dapat diperbarui. Di mana daerah penghasil batu bara di Indonesia sendiri ada Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Makassar, dan juga Papua. Selanjutnya dalam outlook energi di Indonesia pada tahun 2019 ada total produksi energi primer yang terdiri dari minyak bumi, gas, batu bara, dan energi terbarukan mencapai 411,6 MTOE sebesar 64% atau 261,4 MTOE dari total produksi tersebut diekspor terutama batu bara dan LNG. Selain itu, Indonesia juga melakukan impor energi berutama minyak mentah dan produk BBM sebesar 43,2 MTOE, serta sejumlah kecil batu bara kalori tinggi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri. Total konsumsi energi final pada tahun 2018 sekitar 114 MTOE terdiri dari sektor transportasi, industri, rumah tangga, komersial, dan sektor lainnya. Selanjutnya pada pada potensi di sektor perikanan, di mana potensi sumber daya kelautan dan peluang pengembangan kelautan di Indonesia meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan dan perikanan, pengembangan pulau-pulau kecil, pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam, deep sea water, and industri 13 garam rakyat, pengelolaan pasir laut, industri penunjang, pengembangan kawasan industri perikanan terpadu, dan juga keanekaragaman hayati laut yang ada. Dari potensi-potensi yang sudah dijabarkan tadi, jadi menurut saya cadangan sumber daya yang ada di Indonesia sangatlah melimpah, baik dari sektor kehutanan, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Karena dari semua sektor dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang optimal dan tidak melakukan eksploitasi yang besar-besaran, maka cadangan sumber daya alam Indonesia dapat terjaga dan mencukupi kebutuhan negara. Dan didampingi dengan adanya konservasi pada penyerapan sumber daya alam pada semua sektor, maka cadangan sumber daya alam Indonesia akan dapat mencukupi sehingga generasi masa depan masih bisa menikmati cadangan sumber daya alam tersebut. Tentunya hal ini perlu adanya sinergi dari semua pihak yang ada. Dan pemerintah juga melakukan upaya pengembangan cadangan sumber daya alam nasional dalam rangka kemandirian nasional, juga adanya energi baru dan terbarukan yang untuk memenuhi kebutuhan industri dan juga transportasi yang cukup meningkat pada kebutuhan nasional. Selanjutnya, bagaimana sih pendapat Anda tentang depresi dan juga kelangkaan sumber daya alam hayati dan non-hayati di Indonesia? Jadi depresi sendiri merupakan suatu cara pengambilan sumber daya secara besar-besaran, di mana kepunahan sumber daya alam ini disebabkan oleh kapitalis dan juga kelompok miskin yang ada. Di mana adanya depresi sendiri menyebabkan adanya kelangkaan setelahnya jika cadangan sumber daya alam di lokasi tersebut tidak mencukupi dan tidak melimpah. Selanjutnya, penyebab kelangkaan sumber daya alam. Pertama, di sini ada perbedaan letak geografis. Yang dimaksud di sini adalah
bagaimana sumber daya alam, misalkan sumber daya alam tambang ada di wilayah A, tapi di wilayah B sumber daya alam tambang tidak ada ataupun minim sehingga mengalami kelangkaan pada waktu tertentu. Selanjutnya ada pertumbuhan penduduk yang pesat, di mana apabila pertumbuhan penduduk 3 atau 2 kali lipat lebih cepat, maka kebutuhan akan sumber daya alam sendiri akan meningkat. Namun kenyataan sumber daya yang tersedia terbatas sehingga kebutuhan penduduk yang tidak terbatas. Hal ini menyebabkan impor pada sumber daya alam dari negara lain. Selanjutnya kemampuan produksi yang terbatas. Di sini pada kemampuan produksi akan suatu barang tersebut menyebabkan kelangkaan, di mana perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi produksi. Sehingga untuk negara-negara maju dengan perkembangan teknologi pesat bisa mengolah sumber daya alam dengan lebih cepat pula. Tetapi jika tidak ada teknologi yang lebih tinggi lagi, maka kemampuan produksi akan menurun sehingga terjadi kelangkaan karenanya. Selanjutnya ada karena bencana alam, di mana setelah terjadi kerusakan akibat bencana alam, maka akan menyebabkan kelangkaan akan barang ataupun jasa. Sebagai contoh, sumber alam banjir merusak tambak udang ataupun ikan sehingga pasokan akan ikan dan udang yang berkurang di pasar akan terjadi kelangkaan. Dan untuk cara mengatasi kelangkaan sendiri, di sini dapat dengan cara eksplorasi dan juga penemuan pada sumber daya alam baru, memungkinkan ketersediaan sumber daya tersebut meningkat. Namun demikian, pada dasarnya stok depositnya mengalami penurunan. Misalkan pada sumber daya energi untuk mobil ataupun untuk bahan elektronik lainnya yang semulanya misalkan menggunakan batu bara ataupun bahan logam dan tambang lainnya, di sini adanya penemuan teknologi baru berupa pada material tanah jarang. Contoh di Sidoarjo kemarin akibat lumpur lapindo, di situ ada material tanah jarang yang dapat dimanfaatkan untuk sumber energi yang lebih besar. Tentunya hal tersebut dapat menjadi akomodasi ataupun menjadi antisipasi untuk kelangkaan pada sumber daya alam yang sebelumnya. Selanjutnya, penghematan sumber daya alam melalui kemajuan teknologi, penggunaan sumber daya pengganti ataupun substitusi, di mana kelangkaan minyak bumi dapat diganti dengan batu bara. Selanjutnya, pemanfaatan kembali atau daur ulang. Misalkan jenis-jenis plastik dan juga besi dilakukan daur ulang untuk mengatasi kelangkaan. Selanjutnya, ada bijaksana dalam pemanfaatan sumber daya alam serta melakukan eksplorasi sumber daya alam yang baru. Dari beberapa pemaparan di atas tentang beberapa penyebab dan cara mengatasi kelangkaan sumber daya alam, meskipun ada berbagai cara, sebaiknya kita bijaksana dalam penggunaan dan juga eksploitasi sumber daya alam agar tetap bisa dinikmati untuk masa-masa yang akan datang. Tentunya kelakuan atas sumber daya alam hayati dan non-hayati tidaklah sama. Untuk kelangkaan, akan tetapi depresi bukanlah kegiatan yang bagus untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat, mengingat banyak dampak negatif dari kegiatan tersebut. Tentunya hal ini harus dilakukan dengan sinergi semua pihak dari masyarakat dan juga pemerintah untuk menaati kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat untuk membatasi kegiatan depresi, sehingga kelangkaan tidak terjadi dan indikator-indikator dari kelangkaan, baik dari segi fisik maupun harga serta opportunity-nya dapat terjaga. Pada soal yang ketiga tentang bagaimana pendapat Anda tentang eksploitasi sumber daya alam yang besar-besaran dengan alasan pembangunan ekonomi. Jadi begini, penggunaan sumber daya alam haruslah selaras, serasi, dan juga seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, ataupun program pembangunan harus diatasi atau dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Adanya eksploitasi besar-besaran sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi menurut saya kurang tepat, karena di sini ada dampak negatif bagi lingkungan hidup. Walaupun di sisi lain memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan terbatasan daya dukung lingkungan dalam menerima limbah dan juga emisi dari kegiatan industri pada pembangunan ekonomi menjadikan perlunya dikembangkan industri ramah lingkungan agar industri dapat bersaing tentunya pada pasar global. Maka perlu upaya untuk menuju industri ramah lingkungan atau yang dikenal dengan industri hijau. Hal ini dapat menjadi pemecahan masalah pada eksploitasi yang besar-besaran untuk pembangunan ekonomi. Pemerintah mendefinisikan industri hijau sendiri adalah industri dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan juga efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Dengan begitu mampu menyelaraskan pembangunan industri dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi juga dapat diwujudkan. Mengingat dampak dari eksploitasi sumber daya alam sangat banyak, seperti terjadinya bencana alam yang mengakibatkan kelangkaan pada sumber daya alam dan adanya sumber daya alam tambang yang tidak dapat diperbarui, serta rusaknya sumber mata air dan juga ada banyak problem-problem lain tentunya. Dari hal tersebut, tentunya mengakibatkan dampak yang merugikan bagi masyarakat ke depannya, sehingga lebih baik menghindari eksploitasi sumber daya karena cadangan dan jumlah sumber daya dapat berkurang dengan pesat, sehingga dari segi ekonomi pun sendiri ke depannya akan berdampak negatif. Karena apa? Dari bentuk fisik ataupun stok cadangan dari sumber daya alam tersebut
akan berkurang, sehingga untuk pembaruan pada hayati sumber daya alam hayati pun akan sangat lambat. Dan juga untuk sumber daya alam non hayati sendiri, di situ untuk stoknya akan lebih tipis, sehingga pada generasi mendatang akan kekurangan ataupun kesulitan mendapatkan sumber daya alam tersebut. Dan dari situ harga dari sumber daya alam tersebut tentunya akan naik karena adanya kelangkaan, dan juga biaya opportunity kedepannya akan lebih mahal pada penggalian sumber daya alam yang ada. Selanjutnya yang terakhir adalah apa yang Anda ketahui terkait dengan konservasi tetapi melalui 6 jurnal yang sudah direview kemarin. Dan dipilih salah satu. Di sini saya mengambil judul tentang otonomi daerah dan pengelolaan minyak bumi di Kabupaten Bojonegoro. Jadi dari jurnal ini dapat saya simpulkan, konservasi sendiri adalah bagaimana pelestarian ataupun pelindungan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah supaya pemanfaatannya dapat lebih optimal, baik sumber daya alam yang terbarukan ataupun yang tidak. Apalagi mengingat sumber daya alam tambang yang sulit dan tidak dapat diperbarui, dan alternatif yang minim mengakibatkan perlu adanya konservasi pada sumber daya alam tersebut. Contoh pada jurnal di mana di Kabupaten Bojonegoro yang menjadi salah satu lumbung energi dan pariwisata nasional, pertanyaan yang senantiasa mendasari setiap aspek pemanfaatan atau dari potensi suatu daerah. Lebih khusus di sini ada sumber potensi daya, energi, dan juga mineral, di mana bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang demikian besarnya mampu menjadi unsur utama pendorong naiknya kesejahteraan pada Kabupaten Bojonegoro dan penduduk yang tinggal di dalamnya. Sumber daya alam sebagai suatu kondisi yang memberikan ataupun dianugerahkan, serta sumber daya infrastruktur daerah sebagai payung dan wadah secara formal akan pengelolaan sumber daya alam tersebut. Serta yang terpenting adanya sumber daya manusia sebagai faktor utama berhasilnya pelaksanaan dari pengelolaan sumber daya alam dan juga sumber daya infrastruktur yang ada. Adalah suatu yang harus ada dan merupakan syarat bagi berhasilnya program pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pada suatu masa, sumber daya alam akan menipis atau jumlah cadangannya sementara bergantung dari keberhasilan program pengelolaan sumber daya infrastruktur daerah, baik dan buruknya akan sangat bergantung dari sumber daya manusia sebagai faktor kunci dan juga subjek dalam rantai pengelolaan mineral sumber daya alam pada Kabupaten Bojonegoro ini. Jadi pada kegiatan konservasi pada minyak bumi, sumber daya mineral minyak bumi yang ada di Bojonegoro sendiri, yang merupakan menjadi faktor kunci utama adalah SDM, akan terlaksananya atau tidaknya upaya-upaya pada konservasi tersebut. Telah diketahui bahwa sifat dari industri pengelolaan atau di mana eksplorasi dan juga eksploitasi minyak dan gas pada prinsipnya adalah investasi biaya yang tinggi, mempunyai risiko tinggi, di mana risiko geologis, teknis, ekonomi, politik, dan ketidakpastian, dan yang jelas membutuhkan teknologi yang tinggi pula. Di sini dituturkan Eko Widianto pada Job Pertamina ConocoPhillips dalam seminar sehari potensi migas di Jawa Timur tentang peluang dan juga tantangan. Peran Pemkab Bojonegoro dalam pembangunan perekonomian daerah, meningkatkan kualitas hidup, pengefektifan dan peningkatan pelayanan publik, dan kemungkinan mempersiapkan tata laksana pemerintahan. Bojonegoro di bawah kepemimpinan Bupati Suyoto sebelumnya contoh dari berhasilnya pemerintahan daerah dalam pelaksanaan kebijakan otonomi sumber daya alam. Hal ini bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah otonom lain dalam pengelolaan kebijakan sumber daya alam guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan hak penguasaan oleh negara. Hal ini kemudian harus diwujudkan dalam arahan kebijakan peraturan perundang-perundangan yang ada. Jadi sekian pemaparan dari jawaban soal pada mata kuliah ekonomi sumber daya alam yang sudah diajukan kemarin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.